Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, rekan-rekan peneliti, saudara-saudara mahasiswa, dan siapa saja yang berminat terhadap aplikasi statistik. Ada satu pertanyaan ini ya, kira-kira program statistik yang terbaik dan terlengkap itu apa sih gitu ya. Di luar sana banyak program-program statistik, yang paling populer mungkin SPSS gitu ya, ada eViews, ada Minitab, ada Stata, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang NCSS. Mungkin ini adalah sebuah program statistik yang belum Anda kenal ya, tapi program ini sudah lama ada ya, dan versi terbarunya adalah versi 2022, sudah banyak perkembangan di sana. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa sih kehebatan software ini gitu ya. Apakah bisa dikatakan sebagai aplikasi yang terbaik dan terlengkap, dan mengapa begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ada banyak alat analisis di sana, dokumentasinya juga lengkap, teorinya ada, penjelasan melalui video juga ada, lalu setiap output nanti juga dilengkapi dengan penjelasan sehingga bagi yang baru belajar statistik tahu masing-masing output itu cara membacanya bagaimana gitu ya. Dan juga ada contoh datanya. Nah, dari sini saja sudah kelihatan mungkin tidak banyak ya program statistik yang bisa seperti ini. Mungkin kalau help-nya banyak, sedangkan untuk contoh data tidak semua program statistik punya. Dan yang lebih penting lagi adalah alat analisisnya yang sebegitu banyaknya. Ini sudah lebih dari 1100 ya. Jadi sudah sangat banyak. Kita lihat tampilannya saja seperti ini ya. Jadi nanti cara memakainya juga relatif mudah karena bisa membaca Excel. Lalu di alat analisisnya saja kita nanti lihat ada sebanyak itu. Ada ANOVA, ada appraisal dan sebagainya. Lalu di masing-masing menu ini masih ada sub menu lagi yang berkaitan dengan menu itu. Jadi hampir setiap menu di sini punya sub menu lagi. Kita lihat juga misalnya untuk non parametrik. Itu sudah sangat banyak ya. Jadi Anda bisa melihat di situ ada berapa belas menu. Kemudian yang juga mungkin Anda cari-cari adalah untuk regression ya. Nah, regression ini selain punya sub menu, masih ada sub menu lagi gitu ya. Jadi Anda lihat misalnya di sini ada regression, multiple regression, nanti dari situ masih ada multi regression biasa dan multi regression basic ya. Selain masih ada lagi yang jenis-jenis lainnya. Ini memang sangat luar biasa. Kemudian kalau Anda nanti mau menjalankan suatu tools atau suatu metode analisis, misalnya di sini saya memilih multiple regression basic tadi ya. Itu nanti tampilannya seperti ini. Anda bisa menggunakan menu di bagian kiri ini untuk memasukkan variabel, nanti reportnya apa saja yang Anda inginkan atau ingin ditampilkan, kemudian optionnya seperti apa, plotsnya apa saja, kemudian storage-nya apa saja yang nanti akan disimpan. Lalu kalau Anda masih belum yakin dengan alat analisis Anda ini, nanti Anda bisa menampilkan dokumentasinya seperti yang ada di bagian kanan ini. Lalu Anda juga bisa menampilkan contoh-contoh data yang sudah disediakan. Kalau masih sulit membaca, Anda nanti bisa melihat videonya seperti apa gitu ya. Nah, jadi di sini Anda sudah mendapatkan tutorial yang lengkap. Ini tentu sangat memudahkan tidak hanya bagi mahasiswa yang baru belajar ya, tetapi bagi para dosen yang mengajar statistik terutama ya atau metodologi penelitian, mereka tidak usah repot-repot mencari data untuk dijadikan bahan ajar di kelas gitu ya. Kita tinggal pakai saja data yang ada. Kalau dosen juga masih agak bingung dengan beberapa informasi, mungkin ada beberapa hal yang baru, sudah ada tutorialnya. Jadi sangat memudahkan lah untuk para dosen. Tapi ya risikonya karena mahasiswa juga memakai aplikasi ini, dosen harus menguasai benar ya. Mereka harus sudah tahu
apa yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian kalau kita lihat dokumentasinya misalnya seperti ini nanti ada sub-sub topik lagi. Apa saja yang diperlukan untuk membahas multiple regression ini. Misalnya seperti ini, ada multiple regression ya. Dari introduction itu mengenai teorinya dulu dijelaskan di sini, apa yang dimaksud dengan independent variable, dependent variable, dan seterusnya. Ini banyak banget halamannya. Jadi ada 37 halaman hanya untuk menjelaskan multiple regression ini saja. Nanti model regresinya seperti ini, itu penjelasannya bagaimana. Kemudian kalau nanti ada hubungan yang tidak linear bagaimana, ya. Lalu kalau ada categorical variables itu cara menginput datanya bagaimana, ya. Ini dan seterusnya masih banyak. Lalu nanti ada item-item yang perlu kita perhatikan atau kita ketahui apa saja di situ ada di sini. Kemudian asumsinya, ini untuk uji asumsi klasik ya, itu ada apa saja uji asumsi klasik itu. Ini nanti dijelaskan di sini. Dan juga nanti di outputnya ya. Ada multicollinearity itu seperti apa, sumbernya dari mana, kalau ada masalah nanti mengatasinya bagaimana, itu tergantung dari sumber masalahnya dari mana. Ya, ini ada 5 sumber masalah, biasanya kalau yang sering kita dengar selama ini adalah ada outlier gitu ya. Nah, tapi outlier itu apakah satu-satunya sumber multicol? Ternyata tidak ya. Jadi di sini ada 5, nanti juga mengatasinya beda-beda caranya. Nah, ini ditunjukkan di sini ya. Kemudian kalau kita akan melakukan regresi, sudah ada langkah-langkahnya di sini sampai kita menjalankan analisisnya. Lalu kita akan memeriksa dulu apakah uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi. Nanti jangan cek linearitasnya bagaimana, normalitasnya bagaimana, dan seterusnya. Ini ada di sini, ya. Lalu kita nanti membaca hasilnya. Saya langsung ke bawah, ya. Ini ada R kuadratnya, lalu ada adjusted R kuadratnya atau adjusted R square-nya. Ya, terus di sini ada petunjuk bagaimana saya ingin menunjukkan langsung ke hasilnya. Ya, ini cara menjalankannya diberitahu, kemudian kita akan mendapat hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti ada apa saja akan dijelaskan di sini. Ada R kuadrat, kemudian di situ ada maksudnya apa saja, adjusted R square itu bagaimana. Lalu ada regression coefficient test. Nah, ini bagi Anda yang baru belajar statistik atau terutama belajar NCSS, ini maksudnya masing-masing judul kolom ini apa sih? Itu nanti akan dijelaskan di bagian bawah ini. Ada independent variable itu seperti apa, kemudian ada regression coefficient itu seperti apa. Ya, masing-masing ini akan dijelaskan ya di sini. Demikian juga nanti kalau ada output yang lain, misalnya ini ada bagian yang seperti ini, nanti juga akan dijelaskan independent variabelnya apa, regression koefisiennya apa, dan seterusnya. Ya, jadi ini sangat sangat lengkap. Ya, kita masih bisa menampilkan berbagai output di situ. Ya, jadi Anda akan dibimbing oleh aplikasi ini secara langsung. Bahkan nanti juga akan ditampilkan referensinya itu dari mana saja, gitu ya. Kalau Anda masih nggak yakin dengan penjelasan yang ada di NCSS ini, Anda bisa cari sumber-sumber yang mereka gunakan, ada di sini banyak sekali ya. Anda nggak mungkin kekurangan bahan untuk mencari sumber-sumber referensinya. Lalu dengan berbagai kelebihan ini, kira-kira berapa harganya gitu ya. Nah, kalau kita ingin membeli untuk keperluan pribadi dan hanya satu versi saja ya, artinya kita membeli versi ini terus sudah, harganya kira-kira $595. Kalau Anda nanti menginginkan ada upgrade juga, tapi hanya satu kali upgrade mayor ya, upgrade besar itu adalah $779. Kalau kita kurskan harga yang 595 tadi, kira-kira ya 8 jutaan lah gitu ya, dengan kurs 14.000. Jadi ya mungkin worth it lah ya.
Nah, dengan kelengkapan yang seperti itu tadi, kira-kira bagaimana menurut Anda ya? Ini program statistik yang sangat lengkap, alat analisisnya banyak sekali, dokumentasinya juga lengkap, tidak hanya dari menu-menunya saja yang dijelaskan ya, tetapi teori masing-masing tools tadi seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, outputnya seperti apa, ada penjelasannya. Kalau Anda sedang tidak senang membaca misalnya, ada videonya. Dan yang lebih membantu juga adalah ada data-data contohnya, gitu ya. Dengan kelengkapan seperti ini, saya kira aplikasi NCSS layak untuk dipertimbangkan apabila Anda ingin menggunakannya di mata kuliah statistika dasar, statistika lanjutan, atau statistika yang lain gitu ya. Kemudian juga sebagai pelengkap mata kuliah metodologi penelitian, kemudian juga mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan analisis kuantitatif, karena NCSS ini tidak semata-mata statistik ya, ada alat-alat analisis kuantitatif yang lain. Nah, sehingga kalau Anda nanti menggunakan untuk berbagai penelitian yang bersifat kuantitatif, software ini sangat cocok untuk digunakan. Mungkin saya akan menunjukkan sedikit contoh juga ya. Nah, ini saya menjalankan NCSS, kemudian saya ingin menjalankan analisis, katakanlah regresi, kemudian saya pilih multiple regression, saya pilih multiple regression basic. Nanti akan keluar seperti ini. Kalau saya ingin file contoh, tinggal open example data saja. Ya, misalnya di sini banyak sekali ya contohnya, ada berapa ratus itu ya. Nah, saya akan ambil contohnya biasanya di sini adalah IQ ya, IQ. Nah, dari file tadi saya sudah punya datanya itu ya, ada IQ, ada tes 1 2 3 4 5 untuk variabel independennya. Maka saya tinggal masukkan di sini variabel IQ-nya untuk variabel Y-nya ya. Kemudian untuk variabel-variabel independennya saya masukkan tes 1 sampai tes 5, saya tambahkan di sini, oke. Nah, ini sudah seperti ini, reportnya nanti apa saja. Apakah saya membutuhkan semua report itu? Kalau iya ya udah biarin saja. Lalu Anda masih diberi opsi untuk memilih macam-macam informasi di sini ya, juga plot. Silahkan aja pilih semua. Ini saya pilih semua. Saya pilih semua saja. Ini defaultnya memang begitu. Kemudian untuk storage, Anda ingin masukkan apa saja di situ, ya. Kalau tidak ada, biarkan dulu kosongan seperti itu. Nah, kalau sudah begini, Anda pilih run saja. Nah, versi yang saya gunakan ini adalah versi contoh ya, selama 30 hari. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu saya bisa melihat seperti apa hasilnya. Ya, ini sudah sangat lengkap. Kemudian kalau Anda ingin menuju ke masing-masing output, tinggal diklik di sini gitu ya. Correlation metricnya seperti apa, regression coefficient testnya seperti apa. Lalu kalau Anda ingin mengetahui ini maksudnya apa, tadi lihat di dokumentasinya gitu ya. Nah, ini Anda sudah tinggal memakai saja. Kalau mau di copy paste ke Microsoft Word misalnya, tinggal Anda blok lalu di copy lalu di paste di MS Word dan seterusnya ya. Ini bahkan juga ditampilkan ketika Anda menjalankan ini, itu apa saja yang Anda tentukan di depan tadi. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, kita berada di satu tim, ini kok hasilnya begini, kamu jalaninya gimana sih gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa cek apakah dia sudah benar, misalnya memasukkan variabelnya. Itu variabel dependennya, oh benar IQ. Variabel independennya apa saja, itu di sini. Lalu apa saja yang dicek ya, dan apa saja yang diatur itu akan muncul di sini,
software-software statistik yang lain kan tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau ada teman kita atau mahasiswa bimbingan kita menyajikan hasil outputnya, ini kok begini, kamu jalaninya bagaimana, itu kan susah ya kita memeriksanya. Tapi kalau dengan NCSS ini, mereka kita minta untuk mengirim filenya ini saja, lalu kita cek, oh ini sudah benar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau masih ada informasi yang belum jelas, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke webnya ncss.com ya. Juga di sana kalau Bapak Ibu mau mengunduh file contohnya NCSS 2022, silahkan langsung ke webnya. Nanti bisa mencoba selama 30 hari. Baik, begitulah Bapak Ibu penjelasan saya mengenai software NCSS yang menurut saya akan menarik hati Anda untuk mencobanya karena ini sangat lengkap, tampilannya sangat bagus, dan relatif mudah karena dilengkapi dengan berbagai penjelasan dan contoh-contoh ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tunggu video saya yang lain untuk pembahasan mengenai tools-tools yang ada di NCSS ini. Terima kasih.